Ya, masih bersama panci yang pada digantungin, yang setia menemani saya. Ya, ada di kanan saya. Ada juga penggorengan yang pada digantung. Ada juga kompor buluk ya, yang masih nangkring di situ. Masih setia menemani saya di dapur ini. Kenapa bikin konten di dapur? Ya, karena memang adanya tempatnya ini. Ya, karena memang ada filosofi yang bisa diambil dari dapur. Kurang lebihnya bahwa dapur itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk memasak sesuatu. Cara masaknya enak, bumbunya tepat, ya, pengolahannya benar, sehingga bisa kita hidangkan menjadi hidangan yang sangat nikmat. Untuk itulah, biar kita bisa nikmatin sama-sama, dibikinlah konten ini, ya. Biar konten ini bisa dihidangkan, ya, bisa dinikmatin sama orang banyak. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk diri saya yang membuat konten ini. Oke, karena ada pembahasan, ada beberapa poin yang saya mau bahas. Salah satu poin pentingnya adalah order anyep. Nah, kenapa bisa anyep dan gimana caranya biar nggak anyep? Nonton sampai habis, jangan di skip, jangan dilewatin, jangan sepotong-sepotong, sampai habis ya. Jangan kemana-mana, nonton terus. Ya oke, saya kembali lagi ya membahas order anyep. Ya, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Jadi ada beberapa orang kayak kawan-kawan kita yang punya keluhan, bukan keluhan penyakit ya, kadas, kurap gitu kan, panu dan lain-lain, bukan. Itu mah penyakit saya kan gitu ya. dulu. Tapi fenomena yang sering kita dengar, adanya keluhan anyep, bang. Kenapa bang? Anyep amat ya ini order, sepi banget ini order. Nah, kita ulas ya di konten ini. Yang pertama sebenarnya kita harus tahu dulu nih ya, kita ini terdaftar sebagai mitra aplikasi yang mana, karakternya seperti apa, karena aplikasi itu banyak ya. Kita harus pahamin dulu karakternya seperti apa. Kita mitra aplikator yang mana, banyak banget, ada yang warnanya hijau, kuning, oranye dan lain-lain lah ya. Udah banyak banget aplikasi sekarang, dan di aplikasi ini banyak sekali layanan jasanya kan gitu. Saya sampaikan dengan bahasa saya ya, mohon maaf nih kalau bahasanya kurang berkenan, karena apa adanya saya begini ya ngomongnya ya. Banyak banget layanan jasanya di aplikasi, mulai dari bawa penumpang atau bawa orang, makanan ya, atau food ya disebutnya sekarang, keren banget ya. Kalau bahasa Betawinya gegarasan ya. Kemudian bawa paket atau barang gitu, dan lain-lain. Mijit aja ada, mijit, mau pesan di aplikasi bisa sekarang ya, pegel-pegel badan kita, pijit ada ya, bayar tapi ya. Kemudian ya banyak lah ya layanan jasa di aplikasi yang memanfaatkan jasa kita sebagai pengemudi ojek online. Kita ambil contoh ya, karakter aplikasi ini adalah karakter food ya atau makanan. Ya, udah kita lakuin belum yang namanya nyatronin, nyamperin, datengin tempat-tempat yang banyak restonya, yang banyak orderan foodnya. Datengin dulu. Jangan kita ngejogrok di rumah, rebah-rebahan, resto jauh, ya, warung-warung jauh yang menggunakan aplikasi. Kita tungguin di rumah, ngejogrok seharian, berharap orderan kita masuk. Ya belum tentu. Kita kebagian yang keberapa itu. Orang-orang yang terdekat duluan yang pada dapat. Kita harus deketin ya.
Karena konsepnya adalah kita berkompetisi. Kenapa berkompetisi? Ya karena ojol banyak, pengemudinya banyak, di mana-mana ada, bukan kita doangan ya. Jadi kita nggak sendiri, teman-teman kita juga sama-sama mitra di ojol banyak, di mana aja ada. Kita harus kompetisi ya. Ingat konsepnya, berkompetisi. Bagaimana caranya kita berkompetisi? Itu tadi. Pertama, kita datengin dulu lokasi-lokasi yang benar-benar ada ordernya. Ya, yang kemungkinan sangat besar peluangnya banyak ordernya di mana. Untuk bicara food yaitu resto. Datangin dulu. Gitu. Jangan jogrok di rumah, diem di rumah sambil rebahan, sambil berdoa nungguin orderan. Ya Allah ya Tuhanku, kasih kayak order gitu. Ngapa sih anyep banget? Ya nggak gitu juga kali bos, bro, abang, po. Dengan berdoa doang gitu. Kita harus tahu juga, harus ikhtiar juga bagaimana cara dapetinnya. Berkompetisi, datengin tempatnya. Lokasi ordernya food di mana? Itu sebagai contoh. Kalau misalkan kita karakternya adalah penumpang, ya aplikasi yang ada penumpangnya, ya datengin gitu. Tempatnya yang banyak penumpang di mana? Orang turun dari kereta di stasiun, di terminal mungkin, gitu kan. Deketin. Atau orang mau berangkat kerja di mana? Di perumahan, mau pergi kemana-mana, gitu kan. Deketin. Di mana lokasi ordernya? Sesuai karakter aplikasi kita. Ikhtiar juga. Bagaimana cara dapetinnya? Berkompetisi, datengin tempatnya. Lokasi ordernya food di mana? Itu sebagai contoh. Kalau misalkan kita karakternya adalah penumpang, ya aplikasi yang ada penumpangnya, ya datengin gitu. Tempatnya yang banyak penumpang di mana? Orang turun dari kereta di stasiun, di terminal mungkin, gitu kan. Deketin. Atau orang mau berangkat kerja di mana? Di perumahan, mau pergi kemana-mana, gitu kan. Deketin. Di mana lokasi ordernya? Sesuai karakter aplikasi kita. Kalau misalkan karakternya bawa barang, layanan jasa untuk paket barang, deketin toko-toko, gudang-gudang misalkan. Contoh, namanya juga contoh. Di mana ada toko-toko yang menggunakan jasa pengiriman kita, aplikasi kita di mana? Deketin, gitu. Jangan diem di rumah teriak anyep seharian. Cari tempatnya, kita harus kompetisi. Cari, jangan ngejogrok seharian di rumah. Ya. Kecuali memang di rumah kita tempatnya order, ya terserah. Gitu. Intinya harus tahu lokasinya di mana. Yang kedua, waktu order. Ya, waktu order. Contoh food. Waktu ordernya kapan yang sangat dominan? Kita harus tahu juga. Kalau food, misal jam makan siang, di mana jam makan siang yang banyak ordernya? Otomatis yang dekat-dekat perkantoran. Lokasi perkantoran di mana? Yang kira-kira nanti jam makan siang mereka bakal pesen. Pengguna jasa ini, pelanggan kita, ya pasti ingin mempermudah, ya ingin memudahkan. Gimana caranya mereka ini order cepet dan dekat. Kalau dekat pasti murah, nggak mungkin cari resto yang jauh, gitu loh. Kecuali emang udah favorit kan gitu. Walaupun jauh pasti order. Makanan favoritnya apa nih? Kalau udah kepengen ya pasti order juga. Intinya deketin dulu restonya, di mana ada resto. Kalau jam makan siang ya di mana resto yang harus kita deketin, gitu. Kalau sarapan di mana resto yang kita harus deketin pagi-pagi kan tuh sarapan, deketin di mana ada resto. Jam-jamnya kita harus tahu. Kalau jam makan siang ya setengah 12, minimal jam 11 kita udah standby cari resto-resto yang rame order. Begitu. Jadi jangan hanya cerita anyep lagi, udah usaha belum. Dan yang terakhir nih harus sangat kita perhatikan. Kita sebagai mitra ojol harus konsisten.
semangat sebagai ojol, harus betul-betul menciptakan suatu kondisi beraktivitas itu benar-benar sebagai ojol sejati. Gimana caranya? Kita harus siap, motor kita, HP kita, atribut kita harus siap. Itu sebagai usaha bahwa kita sungguh-sungguh. Dan yang paling penting, waktunya kita harus konsisten, ya, konsisten. Ntar browsing tuh artinya konsisten apaan tuh ya, di mana, di Google cari konsisten artinya apa. Kita harus sungguh-sungguh, jangan berubah-berubah, ya. Lagi-lagi ini menurut pengalaman saya sendiri, ya. Saya pun pernah begitu, sering malah, ya. Sebenarnya memang kita harus konsisten. Ojol ini suatu profesi yang harus kita jalani sungguh-sungguh, nggak bisa main-main. Hari ini libur, hari ini libur, hari ini libur. Ngebitnya sekali-kali, nggak bisa. Itu pengalaman saya. Sangat buruk hasilnya kalau kita nggak konsisten. Tempat orderan ada, waktunya pun bisa kita cari kapan waktu yang tepat sesuai layanan jasanya, ordernya apa. Tapi kalau kita nggak konsisten, jangan harap kita punya aplikasi gacor. Itu pengalaman saya pribadi. Silakan kalau memang salah gitu kan, apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya utarakan ini dianggap salah, silakan. Itu menurut saya, terserah bagi yang lain. Kalau kita nggak konsisten, ya, mulai dari waktu, kapan mulainya, jamnya, dan kita nggak ngelakuin seperti itu terus, ada kapoknya, ada jenuhnya. Hari ini kapok, hari ini jenuh, besok nggak ngebit lagi, ya akhirnya bukan makin bagus. Kalau kita benar-benar mau gunain aplikasi layanan ini, kita harus konsisten, karena itu dinilai, ya, dinilai. Siapa yang menilai? Ya sistem. Itu menurut pengetahuan saya. Gitu. Jadi saya bicara begini bukan berarti saya gacor, bukan berarti saya rajin, ya. Ini masukan, ya. Masukan buat teman-teman, ya. Jadi seperti itu, kita harus konsisten. Mulai dari pagi atau mulai dari siang, tapi konsisten. Terserah, tergantung kita ini mitra bebas, ya. Bebas itu dalam artiannya bebas memilih maunya seperti apa. Tapi tetap harus konsisten. Jangan sekarang iya, besok enggak. Kadang-kadang iya pun, tapi iyanya setengah-setengah, gitu. Banyak, ya, main-main, gitu. Dan yang paling penting, ya, yang terakhir, nah ini yang terakhir, ya, semua harus dicamkan kita sama-sama, ya. Ya. Ingat, ya, kita udah seharian nunggu order, susah-susah, ya. Banyak orang yang butuh order, gitu. Nah, terus kita dapat nih order, giliran kita dapat dilewatin. Jangan dilewatin. Banyak banget yang begitu. Giliran dapat dilewatin, emang itu hak sih, terserah. Tapi jangan bilang anyep ya ntar. Apalagi ngelewatinnya banyak-banyak. Memang kita mitra bebas, tapi aplikasi ini punya sistem, punya aturan, punya kode etik. Silakan dipelajari lagi, terserah. Ada kode etiknya, itu yang harus kita pahamin. Kita udah siap dengan kode etik itu di perjanjian kita, siap melaksanakan sebagai sama-sama bermitra. Itu pahamin, ya. Gitu. Jangan dilewatin. Yang paling fatal banget itu banyak cancel, ya. Silakan, ya. Mau cancel terserah. Mau banyak-banyak cancel terserah. Tapi ini masukannya. Itu yang membuat performa aplikasi kita, akun kita menjadi jeblok, ya. Karena apa? Ada yang nilai, ada penilaiannya secara sistem. Ya lagi-lagi, kalau emang saya salah, ya mohon maaf. Itu pendapat saya, pengalaman saya, pengalaman dari saya sendiri, itu yang saya alamin, dan juga pengalaman dari teman-teman di sekitar saya, sahabat-sahabat terdekat. Udah nungguin seharian, banyak orang yang nunggu orderan, banyak yang butuh, lagi giliran kita di cancel.
nunggu seharian masuk di cancel. Itu salah satunya adalah yang bikin orderan kita ya jadi susah masuk lagi atau anyep. Jangan sering-sering cancel. Kalau bisa jangan ada cancelan, jalanin aja. Insya Allah kalau kita konsisten, nggak ada yang kita lewatkan orderan ya, kita terima terus gitu. Kemudian kalau ada masuk jangan di cancel ya, jangan di cancel. Insya Allah lancar ya. Tempatnya udah sesuai yang mana kita harus datengin, sesuai layanan kita apa, food, barang ya, paket atau orang udah sesuai, waktunya udah sesuai ya, dan perilaku kita juga udah sesuai. Jangan ada cancelan, jangan yang kita lewatin, dan kita konsisten setiap hari melakukan itu terus tanpa berhenti. Insya Allah lancar, usahanya udah, ikhtiarnya udah ya, semua udah. Jangan ada cerita anyep lagi kalau emang belum ikhtiar, belum usaha ya. Jangan cuma bisa teriak anyep, anyep, order sepi gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan memang kalau memang selama orderan itu masih ada, maksudnya masih banyak menggunakan jasa aplikasi ini, memang keadaan sedang baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja, banyak orang yang order. Kalau kita sudah melakukannya benar sebagai ojol atau mitra pengemudi, insya Allah lancar ya. Itu aja mungkin pengalaman saya, nggak banyak-banyak, konsisten, tepat waktu, rajin, ikhtiar ya, serius, sungguh-sungguh. Insya Allah kalau bahasa anak ojol sekarang, gacor ya. Ya apapun itu, semuanya bahasa saya, kalimat saya tidak menentukan gacor atau tidak sebenarnya, tapi lebih kepada sebenarnya adalah kita harus sungguh-sungguh ikhtiar dulu dan mengerti apa yang kita jalanin, memahami bagaimana kita melakukannya. Lebih ke situ. Gacor atau tidak bukan saya menentukan, ini hanya masukan buat teman-teman semua, bahwasanya jangan hanya mengeluh anyep, jangan hanya mengeluh sepi order, tapi kitanya di ojol ini harus berkompetisi dengan baik. Kira-kira itu masukan dari saya. Di akhir konten ini saya mohon maaf kalau memang ada kesalahan dalam merangkai kata ya, dalam keadaan yang kurang baik, misalkan kurang nyaman dengan bikin konten di dapur ini. Sekali lagi memang adanya tempat yang begini dan ada filosofi yang saya ambil dari dapur ini. Kenapa? Apa yang saya kelola, saya masak dengan baik. Mudah-mudahan dengan konten ini saya hidangkan ya, informasi, masukan buat teman-teman semua, biar bermanfaat dan bisa kita nikmatin sama-sama masakan konten ini. Kurang lebih begitu dari saya. Sekali lagi mohon maaf ya. Semangat terus ya. Jangan mundur ya, konsisten. Salam satu aspal ya, hormat dari saya.